Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Di cerita sebelumnya, Ginta terjebak di pinggiran pagar jembatan yang hampir roboh. Seorang pria yang berusaha menolong berteriak agar Ginta cepat merangkak ke atas. Tapi saat itulah mobil yang tersangkut tersebut lepas dan bergerak jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Badan Ginta melayang di udara tanpa ada pijakan. Sekelebat kenangan masa lalunya terlintas di kepala. Hari-hari bersama dua sahabatnya, Amata dan Raita. Sesaat Ginta merasa ini momen terakhir sebelum ajal menjemputnya. Tiba-tiba satu tangan meraih tangan Ginta. Hayato dengan nekat loncat ke pagar jembatan yang tergantung dan menyelamatkan Ginta. Sedangkan mobil milik Nikio terjatuh ke bawah dan membentur tanah dengan keras. Ginta berhasil ditahan bergelantungan. Terdengar teriakan panik agar Ginta segera ditarik ke atas. Hayato memeriksa keadaan Ginta yang ada darah di mukanya. Sedangkan Ginta langsung nanya bagaimana kondisi Amata yang sebelumnya tertembak. Beberapa jam sebelumnya di depan stasiun, semua orang berlarian panik karena mendengar sirine polisi. Sedangkan Hayato tetap diam menemani Amata yang terkapar dengan perut berdarah. Tiba-tiba tangan Amata mencekram lengan Hayato. Sambil menahan rasa sakit, Amata bertanya, apa Ginta sudah aman? Dengan berat hati, Hayato memberitahu kalau Ginta diculik sama bos Yakuza. Amata terus menahan rasa sakitnya. Lalu dia berkata ke Hayato lagi agar menyusul Ginta. Amata berkata sejak kecil Ginta itu selalu butuh bantuan orang lain. Dan Amata yakin sekarang pun begitu. Mendengar cerita Hayato, Ginta cuma bisa tertunduk lemas. Dan air mata bercucuran mengingat sahabatnya yang ternyata tidak pernah melupakan dirinya. Hayato menambahkan kalau dia sudah menelpon Wataru dan Maruo agar mencari tahu rumah sakit mana yang merawat Amata. Hayato ngomong kalau mereka cuma bisa berdoa. Ginta merasa kalau semua ini salahnya. Tapi Hayato menepuk bahu Ginta dan tersenyum. Hayato berkata, kalau dia tahu betul betapa kuatnya tubuh Amata, jadi dia yakin Amata tidak akan mati semudah itu. Ginta yang mendengar hal tersebut jadi sedikit tenang dan merasa ada harapan buat Amata selamat. Ginta cuma bisa minta maaf atas semua perbuatannya yang terlibat dalam kekacauan ini semua. Terdengar suara sirine datang mendekat, dan hari yang panjang itu pun berakhir. Meski dengan tragis. Polisi yang datang ke stasiun tidak menemukan satupun orang dari Yakuza maupun Black Lizard. Amata berhasil dibawa ke ambulan dan keajaiban menyelamatkan nyawanya. Sedangkan CCTV di seluruh area itu entah bagaimana bisa rusak. Untungnya Amata ditetapkan sebagai saksi mata yang tidak sengaja terlibat. Begitupun Ginta dan Hayato yang juga diinterogasi karena dugaan keterlibatan, akhirnya ditetapkan sebagai korban konflik tersebut. Polisi melakukan penyelidikan terhadap dua kelompok yang jadi biang keladinya, tapi sepertinya tidak akan mudah. Dalam berita besoknya, mobil yang jatuh ke bawah jembatan sebelumnya berhasil dievakuasi dan diperiksa. Mereka menemukan satu jasad pria yang sudah terbakar parah. 1 bulan berlalu dan akhirnya Amata diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Di lapangan sudah berkumpul banyak orang. Ada Kamakiri dan Jai, juga Shima dan Morimoto. Hadir juga trio anak kelas 1 susuran, Ken-Ken dan 2 temannya. Selain itu, ada Kiyohiro dan tak ketinggalan Hayato Bandou. Lalu terlihat 3 bocah berjalan menuju lapangan. Paling depan ada Amata yang tersenyum lebar, ditemani Ginta dan Raita. Terdengar teriakan keras dari Amata. Seperti biasanya,
Keceriaan Amata sudah kembali lagi. Kamakiri menyodorkan korek buat Amata menyalakan rokok. Super sekali. Keluar rumah sakit langsung sebat. Beberapa hari setelahnya, di area pemakaman, ada Raita, Amata, dan Ginta yang sedang kusuk berdoa. Ginta berkata lirih meminta maaf pada almarhum ayahnya karena baru datang berziarah hari ini. Ginta berjanji akan menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. Ginta menaruh sekaleng bir kesukaan ayahnya di dekat nisan itu. Di sisi lain area tersebut, ada Tenkai yang tahu-tahu sudah ada dan berjalan sambil membawa buket bunga. Raita dan Amata jadi panik melihat ada sosok gangster berbahaya. Ginta juga tidak tahu kenapa bisa ada Tenkai. Karena setahu Ginta, makam adik Tenkai bukan di situ. Raita mengajak dua temannya buat sembunyi sambil mengintip kemana Tenkai mengarah. Ginta sendiri merasa bersyukur mengetahui Tenkai selamat dari kekacauan sebelumnya. Tenkai meletakkan buket bunga di satu batu nisan dan berdoa. Lalu datang dua orang yang berjalan mendekat dan memanggil Tenkai. Tenkai-san, seru dua orang yang harusnya kita semua sudah tahu benar siapa mereka ini. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja.